Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IoT Boys akan mempresentasikan Villa Project mata kuliah IoT milik kami, yaitu rancangan IoT Smart Lamp menggunakan saklar lampu touchless dengan kontrol jarak jauh. Slide berikutnya. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami, yaitu Mas Muhammad Alif Mustafa dengan nomor NIM 20113368, Muhammad Zaka Zulkarnain dengan nomor NIM 20113382, dan Dimas Fajar Nugroho yaitu dengan nomor NIM 20113398. Next slide. Uh, Untuk latar belakang kenapa kami membuat Project IoT Lamp ini, alasan kami membuatnya adalah karena banyaknya masalah yang sering ditemukan tentang manajemen lampu seperti kontrol nyala mati lampu atau dan susah diatur ketika bepergian atau mengontrol lampu pada perusahaan yang jumlahnya ratusan. Nah, dengan adanya smart lamp ini, pemilik rumah atau apartemen akan lebih mudah dalam mengontrol lampu rumah mereka berapapun jaraknya, serta memudahkan perusahaan untuk mengontrol lampu pada gedungnya yang jumlahnya sangat banyak. Dan itu dan itu sangat membantu efisiensi pemilik rumah, apartemen, atau pemilik perusahaan, serta mengurangi penggunaan listrik yang terbuang akibat nyala lampu yang tidak digunakan. Next slide. Untuk analisa proyek IoT Smart Lamp kami tentang kebutuhan penggunanya, IoT Smart Lamp kami ini sangat sangat dibutuhkan untuk gedung-gedung perusahaan yang jumlah lantainya sangat banyak dan jumlah lampu yang ratusan dan banyak sekali gitu. Juga pemilik rumah atau apartemen yang biasanya sering bepergian yang dengan waktu yang sangat lama dan tidak punya waktu untuk menyempatkan menyalakan atau mematikan lampu pada siang dan malam untuk pulang ke rumah dan matikan lampunya. Serta orang yang ingin serba instan, terutama untuk masalah manajemen lampu. Nah, dengan menyalakan dan mematikan lampu hanya lewat aplikasi, hal tersebut dapat mempermudah untuk orang yang malas gerak, hanya untuk cuma menggerakkan saklar. Next slide. Adapun kebutuhan fungsional pada smart lamp, kebutuhan fungsionalnya itu pengguna. Yang pertama, pengguna itu harus dapat mengontrol smart lamp pada rumah dari jarak jauh maupun dekat hanya dengan lewat aplikasi tersebut. Yang kedua adalah pengguna dapat melihat status dari masing-masing smart lamp pada rumah atau apartemen, apakah sedang mati atau menyala lewat aplikasinya. Yang ketiga adalah pengguna itu dapat mengatur kapan lampu nyala dan kapan lampu mati sesuai dengan settingan yang diinginkan oleh pemilik rumah atau apartemen tersebut. Dan yang terakhir atau keempat, untuk kebutuhan fungsional adalah pengguna dapat nyalakan lampu di dalam rumah secara touchless tanpa menggunakan saklar. Dan untuk kebutuhan fungsional pada smart lamp, itu yang pertama adalah sensor RTC atau real time clock sensor. Yang kedua adalah sensor ultrasonic. Nah, itu akan digunakan pada saklar touchless nanti. Yang ketiga microcontrollernya yaitu SP32. Yang keempat adalah protokol MQTT. Yang kelima itu server untuk menyiapkan penyimpanan data MQTT. Dan yang keempat Ngrok itu untuk menghubungkan dari private server ke aplikasi. Kemudian ada kebutuhan service IoT. Dikarenakan kita berencana menggunakan MQTT, kebutuhan service yang kami gunakan antara lain itu Python 3,5 atau ke atas, yang kemudian PAHU. Yang ketiga adalah virtual environment Python. Yang keempat Mosquito, ini untuk broker lokal server MQTT-nya. Terus ada SQLite untuk database-nya. Di Kinter, kemudian ada Ngrok, itu untuk menghubungkan private to public. Nah, kemudian untuk slide berikutnya ini akan dijelaskan oleh Mas Dimas Fajar Nugroho. Untuk Mas Dimas Fajar Nugroho, silakan. Ya, terima kasih pada Mas Zaka. Selanjutnya akan saya teruskan, yaitu rancangan server IoT Node Sensor. Berikut adalah rancangan tersebut dari power supply, mengacu ke microcontroller, lalu microcontroller beralih ke transceiver atau external memory, lalu dikembalikan kembali, lalu oleh microcontroller masuk ke ADC, lalu dari ADC dilanjutkan ke lampu. Namun dari ADC menerima dari sensor RTC dan sensor ultrasonik. Lalu untuk selanjutnya adalah rancangan server IoT WSN, yaitu dari microcontroller, dari sensor lalu ke microcontroller, lalu turun ke lampu, dari micro ke atas ke MQTT server, lalu dilanjutkan dari MQTT server ke database. Begitu juga yang bagian kanan tersebut. Lalu selanjutnya adalah rancangan server IoT private to public, yaitu private-nya adalah microcontroller, lalu dilanjutkan ke MQTT server, lalu Ngrok, lalu gateway. Lalu dari gateway baru dihubungkan ke internet, dilanjutkan ke Ngrok server, dan dilanjutkan ke internet lagi untuk
beralih ke gateway-nya aplikasi. Selanjutnya adalah rancangan UIX dashboard IoT. Seperti ini. Di bagian bawah tombol manual ini untuk menonaktifkan melalui aplikasi kita. Lalu untuk selanjutnya ada schedule. Schedule ini untuk menyeting jam berapa jam kita akan menyalakan atau mematikan lampu kita. Lalu di bawahnya adalah sensor ultrasonik. Ini digunakan untuk apakah sensor kita menyala atau tidak. Lalu untuk kesimpulannya adalah, walaupun fungsinya sangat sederhana, banyak sekali hal yang dipermudah oleh IoT Smart Lamp. Antara lain mematikan lampu merupakan pekerjaan yang simpel, tetapi menjadi hal yang memakan waktu jika lampu yang ada terhitung banyak. Dengan adanya Smart Lamp, mereka dapat membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Oke, terima kasih Mas Dimas Nugroho. Untuk rancangan IoT-nya akan dibahas oleh Mas Muhammad Alif Mustafa. Untuk Mas Alif Mustafa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Jaka. Kemudian saya di sini akan mensimulasikan IoT mikrokontrolernya. Di sini mikrokontroler bersambung dengan relay. Ya, di sini relaynya ini akan menghidupkan bersambung dengan power supply dan ground, di mana di situ bersambung dengan lampunya ini diibaratkan dengan lampu LED seperti ini. Kemudian di sini juga ada sensor ultrasonik dan sensor RCD. Ketika dijalankan, kemudian setelah connect to Wi-Fi, kemudian kita jalankan MQTT dan ini sudah sambung ke MQTT connection, sudah sambung, maka kita hidupkan aplikasinya. Setelah hidup, maka jarak ini nanti akan masuk ke datanya, masuk ke sini, dashboard ini. Ketika kita putar ke sensor ke bawah, ini nanti sensor ini selesai menghitung 5 detik. Ketika 5 detik terdeteksi, maka lampunya akan hidup ini. Kemudian selain itu, di sini ada tombol on off manual seperti ini. Jika kita pencet tombol manual, maka lampunya akan hidup dan otomatis di sini nanti akan hidup. Jika kita pencet off, maka di sini lampunya akan mati dan lampu di dashboardnya juga akan mati. Kemudian di sini juga ada schedule, karena belum selesai kami buat dipakai MQTT box untuk mengirim datanya. Di sini apabila kita buat schedule, di sini kan jam 12.33. Apabila kita buat schedule ke 12.34 atau agar cepat-cepat 33 saja nanti, maka ketika ini jam 12.33, maka lampunya akan hidup. Otomatis lampu di sini juga akan hidup. Lalu untuk schedule mematikan lampunya, di sini ada topik schedule off. Jika kita kirimkan datanya ke 12.33 juga, kemudian kita kirimkan datanya, maka lampu di sini akan mati dan otomatis ini akan mati. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan ke Mas Jaka. Oke, terima kasih untuk Mas Alif Mustafa. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.